Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak, marilah sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat lahir maupun nikmat batin kepada kita. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim. Bila dibandingkan dengan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang manusia untuk membuat semisal Al-Quran atau membuat satu surat, bahkan 10 surat yang dibuat-buat. Qul fa'tu bi suratin mithli. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah mereka mendatangkan satu surat semisalnya. Dalam ayat lain
Am yaqulu naftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayan. Hendaklah mereka mendatangkan 10 surat yang dibuat-buat. Enggak harus sama seperti Al-Qur'an, tapi dibuat-buat. Jemaah saya muliakan, di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran itu adalah bahwasanya manusia, khususnya waktu itu orang-orang Arab, kafir Quraisy, tidak mampu untuk menyamai dan mendatangkan satu kitab, bahkan satu surat sekalipun. Dan ini bagian daripada kemukjizatan Al-Quran, atau yang disebut dengan i'jaz Qur'ani, kemukjizatan Al-Quranul Karim. Kemukjizatan Al-Quranul Karim ini bentuknya banyak. Satu di antaranya adalah i'jaz lughawi, kemukjizatan dalam bahasa. Jemaah saya muliakan, di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat Al-Quran itu dengan yang disebut dengan huruf al-muqatta'ah, huruf yang ada di awal surat tapi dalam bentuk potongan-potongan kata, seperti yang tadi Imam baca surat As-Sajdah yang diawali dengan Alif Lam Mim. Ini ayat pertama, Alif Lam Mim ini, kalau dari susunan kata dalam bahasa Arab, artinya tidak diketahui, hanya Allah yang mengetahui. Bahasa Arab yang dimulai, yang terdiri dari alif, lam, dan mim. Maka ini bagian daripada bentuk kemukjizatan Al-Quranul Karim. Walaupun ada yang mencoba untuk memaknainya, tetapi pada hakikatnya Allahu a'lam bima'nahu, Allah yang lebih mengetahui tentang maknanya. Huruf muqatta'ah atau huruf yang berada di awal surat itu ada yang terdiri dari satu huruf. Misalnya nun, qaf, shad. Awal surat Al-Qalam, awal surat qaf, awal surat shad. Satu huruf. Apa arti nun? Apa makna shad? Apa kandungan dari qaf? Satu huruf. Dan ini enggak lazim bagi orang Arab. Dalam bahasa Arab, satu huruf itu, satu kata terdiri dari satu huruf. Yang kedua,
dua kata. Hamim, Toha. Apa arti Toha? Apa arti Hamim? Dua huruf. Yang ketiga terdiri dari tiga huruf, seperti yang tadi dibacakan oleh imam. Alif Lam Mim. Tiga huruf. Nah, Alif Lam Mim ini ada dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Ada dalam surat Ali Imran, Alif Lam Mim. Ada dalam surat As-Sajdah, Alif Lam Mim. Tiga. Ada yang terdiri dari empat kata. Alif Lam Mim Shad, awal surat Al-A'raf. Kemudian Alif Lam Mim Ra, awal surat Ar-Ra'd. Empat huruf. Apa makna Alif Lam Mim Shad? Apa makna Alif Lam Mim Ra? Allah yang lebih tahu. Ada yang terdiri dari lima huruf. Ha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, yang merupakan awal daripada surat Maryam. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, awal dari surat Asy-Syura. Apa arti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad? Apa arti Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf? Allah yang mengetahui. Orang yang berbahasa Arab aja maknanya tidak mengetahui, apalagi kita yang bukan orang yang berbahasa Arab. Jemaah saya muliakan, pada hal-hal yang seperti ini menjadi bahan kajian daripada ulama-ulama tafsir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai sebagian suratnya dengan huruf-huruf yang terpotong-potong atau yang disebut dengan huruf al-muqatta'ah. Kalau digabungkan semuanya dari semua huruf-huruf yang terpotong-potong itu, semuanya berjumlah 14 huruf. 14 huruf. Apa huruf itu? Dikumpulkan dalam satu kaidah, satu kalimat. Nassun hakimun qati'un lahu sir. Huruf-huruf apa aja yang berada di awal surat yang terdiri dari huruf muqatta'ah, hurufnya adalah nun, shad, ha, ka, ya. Ya, nun, shad, ha, kaf, ya, mim. Qati'un, qaf, ta, ain, lahu, lam, ha, sir, sin dan ra. Itu huruf-huruf yang Allah gunakan untuk memulai satu surat yang terdiri dari huruf yang terpotong-potong.
nassun hakimun qati'un lahu sir. Kalau diartikan nas dari Allah yang maha bijaksana pasti memiliki rahasia. Jadi huruf-huruf apa saja yang Allah Subhanahu wa taala mulai surat-surat Al-Qur'an dengan huruf yang terpotong-potong, ya ini dia. Ada 14 huruf. Jemaah saya muliakan, kalau kita perhatikan, dan ini bagian dari kemukjizatan Al-Quran dalam aspek bahasa. Untuk mendatangkan satu surat seperti ini saja, orang-orang Arab atau orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak bisa. Dan ini akan berlaku sampai hari kiamat. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaqulu daftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Alif Lam Mim, kalau diterjemah Alif Lam Mim. Walaupun nanti dalam kitab-kitab tafsir ada yang mencoba untuk mendalami apa makna Alif Lam Mim, tapi pada hakikatnya wallahu a'lam bimaknahu. Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Jemaah saya muliakan, kalau dalam pandangan orang-orang yang menggeluti ilmu tajwid atau qiraat, 14 huruf ini punya kekhususan dalam cara baca. Dalam cara baca. Walaupun satu huruf, karena dia merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, maka cara bacanya juga harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan dari Jibril alaihi salam. Jadi dari 14 huruf ini, ada alif. Nah, itu tidak ada mad, dibaca tanpa mad, alif. Kemudian dikembalikan kepada ejaan Arabnya. Alif Lam Mim, bukan alama. Kalau secara tertulis begitu kan bisa orang yang enggak mengembalikan ini ke abjad Arabnya, nah ini bisa dibaca lain. Nun bukan na. Qaf. Jadi alifu, ba'u, ta'u, tha'u, ja'u, ha'u, kha'u, dhalu. Nah ini dikembalikan kepada itunya. Alif tanpa mad.
lam, lamu. Alif tanpa mad nggak dibaca panjang, alifu. Lam ini termasuk dalam huruf-huruf yang harus dibaca 6 harokat. Yang dari 14 huruf ini dibaca 6 harokat itu apa saja? Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, mim. Naqasa asalukum. Itu dibaca 6. Nggak boleh baca alif lam mim secara bacaan. Ini bagian daripada kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Nggak bisa walaupun satu huruf mengikuti tata cara baca. Alif lam 6 harokat, mim 6 harokat. Secara etika bahasa, kalau kita baca alif lam mim itu nggak mengikuti etika bahasa. Etika dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Nun 6, bukan nun. Ini jamaah saya muliakan, tidak berlaku pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'anul Karim memiliki kemukjizatan yang luar biasa. Termasuk dalam ini, dalam aspek bahasa. Ada nanti yang dibaca 2 harokat. Ha, ya, to, ha, dan ro. Yang digabung, dijadikan satu kata, hayyun tahur. Juga dibaca 2. To, ha. Nanti dibaca 2, dibaca 6. Yasin. Bukan yasin. Ya, 2 harakat. Sin, 6 harakat. Kembali kepada alif lam mim. Alif lam mim. Ada yang mencoba untuk menguak apa rahasia alif lam mim yang disebutkan dalam satu surat. Misalnya Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini As-Sajdah, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Kata mereka, kata para ulama tafsir, setiap ayat, setiap surat yang didahului dengan alif lam mim, maka di antara temanya adalah tentang Al-Quran. Setiap surat yang dimulai dengan potongan kata alif lam mim, maka di antara temanya adalah tentang Al-Qur'anul Karim. Contoh, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setelah baca alif lam mim, itulah Alkitab. Berarti tentang kita. Al-Quran maksudnya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini awal surah Al-Baqarah. Awal surah Ali Imran.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, maha hidup lagi maha berdiri. Nazzala alaikal kitab. Dia Allah yang hayyul qayyum tadi menurunkan Al-Quran dengan benar. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan Dia juga menurunkan Taurat dan Injil. Setelah menjelaskan penurunan Al-Quran, Allah menurunkan bahwasanya Al-Quran ini sebelumnya sudah turunkan Taurat dan Injil. Bicara tentang tema kitab. As-Sajdah yang tadi subuh kita baca oleh imam, hal yang sama. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab. Tanzilul kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Min rabbil alamin, dari pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Am yaqulu naftara, apakah mereka mengatakan kepada Muhammad bahwasanya Al-Quran ini dibuat-buat sama dia, sama Rasulullah? Bal huwal haqqu min rabbika. Bahkan wahai Muhammad, Al-Quran ini adalah betul dari Tuhanmu. Litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Untuk engkau berikan peringatan kepada mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Jadi ketika ini menjadi satu hal yang mukjizat, para ulama mengkaji tentang bahwasanya ada hubungan antara Alif Lam Mim dalam surat-surat yang Allah mulai dengan ayat kedua yang menjadi tema daripada surat itu. Jemaah saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkorelasikan antara huruf-huruf yang terpotong-potong tadi itu atau huruf muqatta'ah di awal surat yang jumlahnya 14 huruf tadi dengan ayat kedua yang kalau Alif Lam Mim itu di antara temanya adalah tentang Al-Qur'anul Karim, maka ini menjadi juga perhatian bagi kita untuk mendalami dan mengkaji Al-Qur'anul Karim, mendapatkan sebanyak-banyaknya inspirasi Al-Qur'anul Karim. Nih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kalam-kalam ilahinya yang penuh dengan kemukjizatan, bahwa satu huruf pun punya makna. Makanya Al-Quran sejak dahulu sampai sekarang, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Sebagaimana dulu diturunkan, begitulah hari ini kita baca, itu sama dengan yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Allah berikan kepada kita Al-Qur'anul Karim dan ini penuh dengan kemukjizatan, maka cara kita berinteraksi dengan Al-Quran pun juga perlu dengan sesuatu yang luar biasa, sebagaimana mukjizat itu luar biasa. Sebagaimana Al-Quranul Karim memberikan kepada kita banyak inspirasi-inspirasi, banyak ilmu-ilmu dan banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, maka cara kita berinteraksi dengan Al-Quran pun juga perlu dengan cara yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayahnya. Karena
Tujuan kita berinteraksi dengan Al-Quran ini adalah la'allahum yahtadun, agar kita mendapatkan hidayah. Hidayah yang sudah ada ditambah dengan hidayah-hidayah lain. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang sudah mendapatkan, orang-orang yang mencari hidayah, orang-orang yang ingin menambah hidayah, kami akan tambah hidayah itu. Jadi jamaah saya muliakan, dengan kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, Allah akan berikan kepada kita hidayah demi hidayah. Yang itu akan diberikan kepada mereka yang berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya hakikat hidayah. Dia masih mengatakan ini yang bisa kita ambil pelajaran dari Alif Lam Mim, tanzilul kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mendalami dan bisa mengambil sebanyak-banyaknya inspirasi Al-Quran, khususnya ketika kita akan masuki bulan Ramadan. Dan Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita bukan hanya pada Ramadan saja, tapi pada setiap hari dan setiap saat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.